Koko Prabu, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau ada di sini? Dan kenapa tega menukar nyawa keponakanku sendiri demi sebuah kitab takdir? Arjuna, janganlah kau ikut campur dalam urusan yang lebih besar dari nyawa manusia. Kematian Antareja adalah jalan satu-satunya agar engkau dan adik-adikmu bisa memenangkan perang ini tanpa cacat. Kembalilah engkau ke ragamu sekarang. Terjadilah gesekan energi antara dua sukma tersebut. Sukma wicara yang lebih kuat segera melesat turun ke bumi, masuk kembali ke raga Sang Prabu Kresna di Balai Kambang, disusul oleh sukma Arjuna yang terbang dengan napas tersengal-sengal. Ayo, kembali ke ragamu, aku juga akan kembali ke ragaku. Injih Kakang Kresna, aku pasrahkan padamu. Prabu Kresna pun terbangun dari pertapaannya. Ia memegang kitab Jitab Soro yang kini sah di tangannya. Namun wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Ada beban duka yang sangat dalam karena ia tahu sebentar lagi ia harus meminta nyawa dari kesatria yang paling jujur dan berbakti di antara keluarga Pandawa, yaitu Raden Antareja. Kakang Kresna akan segera ke sini. Aku harus berikan laporan kepada Kakang Puntadewa. Alkisah berpindah di Balai Kambang. Prabu Kresna telah membuka matanya dan mengembalikan kesadarannya di Balai Kambang, menandakan sukmanya telah kembali ke raga. Namun tidak ada senyum di wajahnya. Suasana yang tadinya penuh ketegangan karena kepungan prajurit Kurawa di luar kini berubah menjadi hening mencekam saat para Pandawa masuk menemui Prabu Kresna. Lampu-lampu minyak di ruangan itu tampak meredup, seolah ikut merasakan beratnya rahasia takdir yang dibawa oleh Sang Prabu Kresna dari langit Suralaya. Yai Prabu Yudhistira, Watkudara, dan adik-adikku Pandawa semuanya. Aku telah kembali dari Suralaya membawa kitab Jitab Soro. Takdir kemenangan Bharatayuda kini ada di tangan kita. Namun kemenangan ini tidaklah gratis. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh keluarga kita. Kakang Prabu Kresna, katakanlah apapun syaratnya. Jika itu demi tegaknya keadilan di bumi ini, kami akan berusaha memenuhinya, Kakang Prabu Kresna. Prabu Kresna pun menatap tajam ke arah Werkudara. Werkudara, adikku yang jujur, takdir menyebutkan bahwa Pandawa tidak akan pernah menang selama Raden Antareja masih hidup. Werkudara, saktian dari anakmu Antareja melampaui batas kewajaran manusia. Jika ia ada di medan perang, Bharatayuda bukan lagi perang kesatria, melainkan pembantaian. Dewa meminta agar Antareja sebagai tawur, sebagai tumbal suci pembuka kemenangan Werkudara. Raden Werkudara pun tubuhnya bergetar hebat. Suaranya menggelegar menahan tangis. Wah, Slitem kakangku, apa kau sudah gila? Antareja ini anakku, adalah darah dagingku sendiri. Dia anak yang patuh,
belum pernah membantah sepatah kata pun. Mengapa bukan aku saja yang menjadi tumbal? Mengapa harus anakku yang belum sempat merasakan indahnya dunia jeliteng kakangku? Raden Arjuna menunduk sedalam-dalamnya. Kakang Prabu Kresna. Kakang Werkudara, sabarlah. Hamba telah melihat sendiri perundingan di Kayangan. Takdir ini tidak bisa ditawar lagi, Kakang. Raden Antareja melangkah maju dengan tenang, lalu bersimpuh di kaki ayahnya, Werkudara. Oh, Kanjeng Rama, Ayahanda, aku Antareja, putra dari Raden Werkudara, mengaturkan sumpah bakti kepada Ayahanda. Wah, iya le, anakku bocah bagus, anak saya Antareja. Ayahanda, baktiku kepada Ayahanda, hamba rela ayah. Romo, mohon tenanglah, janganlah menentang Sinuwun Prabu Kresna. Sejak lahir, hamba hidup dalam bumi, jauh dari cahaya matahari. Jika memang raga hamba yang sederhana ini diperlukan untuk menjadi pondasi kemenangan bagi para Pandawa dan bagi tegaknya kebenaran, maka hamba menyerahkan nyawa hamba dengan rasa bangga, ayah. Raden Werkudara menepuk pundak Antareja dengan tangan raksasanya dengan gemetar. Oh, anakku Antareja, kesatria sejati, mana yang tega melihat anaknya? Ayah mana yang tega melihat anaknya mati di depan matanya sendiri demi kemenangan perang? Bapak, kematian kesatria di medan perang adalah mulia, namun kematian kesatria demi kelangsungan seluruh keluarganya adalah kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Hamba ikhlas, Bapak. Hamba lilo lahir batin. Prabu Puntadewa pun menangis terseduh-seduh melihat kebesaran hati keponakannya. Antareja, anakku, keponakanku, sungguh mulia hatimu, Antareja. Raden Werkudara meskipun hatinya hancur, akhirnya melepaskan pegangannya pada pundak Antareja sebagai tanda keikhlasan. Antareja, ikutlah denganku ke tepi pantai. Waktumu sudah hampir tiba. Para Pandawa sekalian, adik-adikku, berdoalah karena hari ini seorang pahlawan besar akan lahir tanpa pernah meneteskan darah musuh. Antareja pun menyium tangan ayahnya. Ayahanda, aku mohon pamit. Ia melangkah keluar mengikuti Prabu Kresna dengan langkah yang ringan tanpa beban, seolah ia sedang menuju pesta pernikahan dan bukannya menuju ajalnya. Ayo, ikuti aku, Antareja. Injih, Wa Kresna. Werkudara hanya bisa berdiri termangu, menatap punggung putranya yang perlahan menghilang dari kegelapan malam. Anakku Antareja, kenapa harus Antareja yang jadi korban? Puntadewa kakangku,
Jlamprong adikku. Tenang Adimas, aku juga tidak tega